Hmm. Kak Anita, tahu nggak sih by the way ya, aku ngerasa tuh aku kayaknya kebanyakan pegang HP gitu loh, main gadget, terus main sosmed, sampai aku sakit punggung loh, jujur. Aduh, parah Hmm, banget. Iya, itu lama ya? iya. Oh iya, sakit punggung Iya. juga. Aku tuh kayak ngerasa, kayak malah ngerasa lihat sosmed, tapi kayak malah banyak dampak negatif gitu loh yang aku ngerasain gitu loh, Kak Hmm, Anita. hmm, Karena mungkin ya sebenarnya kan awalnya itu aku tuh follow hmm. Instagram atau follow akun-akun tuh yang berita-berita gitu biar bisa tahu gitu Update. loh berita. Iya, update dalam luar negeri gitu. Tapi ternyata malah kebanyak dampak negatif bikin aku jadi kayak ngeluh, tapi nggak berhenti gitu loh, pengen lihat terus gitu loh. Ah, Kebiasaan mungkin gitu kan. Aduh, sampai sakit punggung loh. Kayaknya aku harus kurangin deh waktu aku buat ngeliat gadget. Kanita gitu juga nggak sih? iya, aku juga ngerasa banget nih, ngerasa kayak kok edik banget, nggak berhenti berhenti. Kayak tiba-tiba Mm, scroll lagi, padahal kayak nggak nyari apa-apa ya. bener bener Terus bener itu nge-scroll dia. terus, makanya aku juga pusing nih gimana. Terus tiba-tiba Kak Grace ngomong kan, wah ini berarti ada yang sepenanggungan. Betul, kita bareng nih. Kayaknya karena umur kita Iya, sama nih kayaknya ya. betul. Makanya hari ini nih kayaknya seru deh kalau kita bisa sharing-sharing tentang ini ya Kak ya. Dan hari Bener. ini by the way ya, kita tuh nggak berdua doang. Karena ada Kak Yola dari WP Malang by the way. Hai Kak Yola nih dia nih. Kak Yola, hai, gimana kabarnya? Hai Grace, hai Anita, Halo Kak Yola. Shalom. Luar Ya, biasa pastinya ini ada kabar saya. Ada Kak Anita dari Girls Talk Bekasi juga. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol nih Kak hari ini. Oke, By the way ya Kak siap-siap. Yola ya. By the way Kak Yola tadi di awal itu aku sama Kak Anita sharing-sharing gitu tentang apa yang aku alamin gitu. Aku tuh ngalamin yang namanya kayak ngerasa kecanduan gadget gitu loh Kak. Kebanyakan main HP, kebanyakan lihat sosmed yang pada akhirnya tuh menghabiskan waktu dan sakit punggung, parahnya tuh sakit punggung. Mungkin karena kebanyakan duduk terus ngelihat Hmm. nunduk gitu lah ya nggak sih? Terus kayak nggak berhenti nge-scroll dan aku ngerasa kayak banyak hal negatif yang malah aku dapetin. Pada awalnya pengen ngelihat news yang dalam negeri maupun luar negeri, tapi malah banyak yang negatif dan bikin aku ngeluh. Itu parahnya sih, dampaknya malah kayak ngeluh bukan dapat informasi yang baik kayak gitu. Nah Kak Yola gitu juga nggak sih? Kak Yola punya cerita nggak sih kayak berapa jam sih dalam satu hari Kak Yola itu melihat HP, terus Kak Yola kebanyakan tuh ngapain aja, lebih banyak tuh kayak ngapain aja gitu. Kak Yola boleh sharing nggak sih? Boleh banget. Nah, kita ini kan sekarang ada di era disebut new normal kan, Kak Grace, Kak Anita. Nah, saya bukan berarti orang yang istilahnya bersyukur dengan adanya pandemi kemarin itu yang sudah dilewatin. Tapi justru di situ saya malah benar-benar diajar sama Tuhan. Bukan cuman Kak Grace aja yang kecanduan. Saya pribadi pun itu pernah kecanduan malah. Dan lebih parahnya itu bisa nggak sadar itu bisa bukan bukan 1 2 jam kan. Saya belajar untuk meninggalkan itu. Saya sekarang ini sejak pandemi pegang gadget itu paling dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore karena memang ada tuntutan pekerjaan tugas yang harus saya lakukan sebagai admin. Selebihnya yaitu tadi yang saya bilang saya belajar untuk mengurangi. Bukan cuma sakit punggung Kak Grace, kepala itu sakit loh kalau pantengin lama-lama kan. Nah, terus Benar-benar. mata saya yang tadinya nggak pakai kacamata itu sekarang jadi seperti Kak Anita. Nah, itu jadi saya belajar untuk memang harus memaksa diri sih supaya barang ini nih saya pegang nih kan. Nah, ini kan, waduh, bangun tidur pegang dulu kayaknya kayak bukan ingat Tuhan dulu tapi ingat ini dulu kan. Bener nggak Kak Grace, Kak Anita? Betul, betul, Nah, betul. itu jadi kalau nggak ada kemauan dari diri sendiri itu memang susah. Nah, jadi belum belum lansia tapi sudah kayak lansia, berasa ya? Jompo ya. Iya, bener istilah anak sekarang jompo banget. Nah, itu sih pengalaman saya ke Anita, Kak Grace. Kalau saya pribadi memang kan yang seperti saya katakan di depan tadi, karena tuntutan, jadi mau nggak mau, saya memang harus stay
bukan cuma gadget, laptop itu harus on. Nah, bagaimana caranya? Ya, saya pindahkan ke laptop atau komputer. Jadi ketika ada call atau apapun itu tidak langsung saya respon. Tapi kalau tugas sebagai admin, misalnya WA, IG, Facebook, dan juga sosmed yang lain itu memang hanya berhubungan dengan pekerjaan. Saya bersyukurnya itu. Selebihnya saya lebih banyak memang sih menyetel YouTube misalnya, tapi tidak untuk mencari hal-hal yang lain kayak news, nggak apa-apa deh dibilang kudet, nggak apa-apa. Tapi untuk memang harus membangun diri saya sendiri kan. Kadang dibilang orang, ih sok suci banget nih. Tapi ya mau nggak mau tuh memang saya belajar, saya bertobat memang dari itu. Wah kalau enggak nanti kayaknya nggak pegang gadget itu gimana gitu. Kita nanti dibilang kudet, harus update, padahal kan bukan itu targetnya kita kan. Nah, itu sih Kak Grace pengalamannya saya pribadi ya. Kakak-kakak ya ini gimana? Iya, berarti Kak Yola ini kebanyakan lebih ke pekerjaan ya? Ya betul, betul sekali. Tapi memang yang membatasi sih Kak. Kalau dulu awal-awal itu karena admin, saya tuh pernah mengalami dihubungin orang lewat call di DM IG. Bayangin DM IG itu normalnya kan jam kerja, itu enggak jam 1 pagi, jam 12 malam. Waduh, ini kalau nggak di stop ini kan gimana? Nah, karena Iya memang itu betul. berhubungan dengan ya untuk sekarang ini kan saya fokusnya ke vaksinasi. Nah, Hmm, jadi tidak dijawab salah, terus dijawab juga itu jamnya bukan jam orang melek kan. Jadi ya awal-awal saya sempat merasa sangat terganggu. Nah, tapi akhirnya saya memutuskan bahwa hanya di jam kerja aja. Kalau enggak, waduh, siapa yang mau bangun jam 1 terus terima telepon orang? Wah, benar, itu. benar. Yes, yes. Itu sih Oh. Kak Grace. Ya, kalau jadi Kak Yola juga ya, pegang gadget ini kebanyakan buat kerja nih sebenarnya gitu. Aku juga pernah sih, aku kayak ngedengar ada ini ya sharing dari salah satu hamba Tuhan gitu. Karena waktu itu sempat aku ketemu, aku sharing sedikit gitu. Terus aku bilang, aku kayaknya, jadi aku punya tipe itu kalau misalnya udah kecanduan, aku kadang-kadang suka hapus gitu loh. Aplikasi itu aku hapus gitu loh Kak. Gitu. Tapi akhir-akhir ini kenapa ya? Kok nggak bisa gitu? Udah kecanduan gitu, udah addict gitu. Tapi aku jadi keingat dari ceritanya Kak Yola ini, aku keinget sama sharing dari salah satu hamba Tuhan itu gitu. Memang harus kita yang membatasi ya gitu loh, bener. Betul sekali. Kalau emang buat pekerjaan ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi dulu itu dibilangnya seperti ini, aku sharing aku bilang aku harus hapus gitu loh akun aku karena aku malah kebanyakan waktu aku di sana, aku bilang gitu sama pastor ini gitu. Terus pastor ini bilang, ya bagus kata ya. Tapi kalau aku nggak bisa, soalnya aku memberitakan firman lewat sosmed gitu loh. Jadi dia membagikan berbagai inspirasi gitu ya, firman Tuhan. Itu buat anak-anak muda dan anak-anak muda sekarang kan lebih banyak pakai gadget kan gitu. Jadi Ya, bagian lewat itu. betul. Nah, for me itu nggak masalah ya gitu. Itu bagus banget gitu loh. Jadi kayak sekarang tuh baru ngeh gitu. Kak Yola memakai gadget untuk pekerjaan kayak gitu. Thank you Kak Yola. Nah, kalau Kak Mas, Anita sama Kak gimana? Grace. Iya. Kalau Kak Anita gimana nih, Kak? Kalau aku kayak yang di awal-awal kita udah ngobrol itu ya Kak tadi, bahwa ya emang lumayan cukup sering juga pakai gadget gitu, apalagi kayak segala sesuatu tuh ada di dalam gadget gitu. Kita boleh deh lupa dompet gitu ya, lupa dompet masih oke. Tapi kalau lupa gadget tuh kayak kita melupakan dunia kita gitu ya. It's impossible kita lupa dengan gadget kita karena kan kayak semua transportasi pembayaran apapun semuanya ada di gadget, ada di handphone kita gitu. Nggak bawa dompet, nggak bawa cash, it's okay. Ada GoPay ya, ada Shopee Pay, ada OVO, pembayarannya di situ. Jadi kayak ini adalah dunia kita juga gitu loh. Handphone itu dunia kita gitu. Jadi kayak ya sering banget menggunakan gadget dari matahari terbit sampai matahari terbenam gitu ya. Nah aku paling banyak sih digunakannya kalau di jam kerja ya dipakai buat kerja. Kalau di luar jam kerja biasanya komunikasi buat pelayanan atau ya untuk refresh kayak misalnya Instagram, lihat Instagram lebih banyak sih atau nonton drama Korea gitu. Jadi ya udah tau ya drama Korea kan satu seri itu 1 jam ya yang satu serinya 1 jam ya minimal berarti 1 jam buat refresh nonton itu minimal ya tapi jarang sih 1 jam biasanya ya 10 jam nggak bercanda ya biasanya 2 jam gitu 2 episode ya 2 series gitu.
itu sih. Jadi lebih banyak dipakai buat itu sih. Kalau untuk itu aku jarang banget sih buat sharing-sharing kayak gitu tuh jarang karena aku malas ngetik ya. Dan Bener-bener. malas berpikir. Ya, soalnya memang ada tipe Gitu. nggak sih yang kayak kita tuh nggak begitu update di sosmed, tapi ya lihat sosmed gitu, Betul betul lihat bener-bener gadget bener. gitu, lama di gadget gitu untuk ngelihat sosmed gitu Hmm. gitu. Tapi bukan berarti kita nggak update gitu. Wow, ternyata kita sama ya Kak Anita ya. Pokoknya kalau ngelihat drakor tuh nggak bisa cuma satu episode, harus bisa dua, minimal dua. Dan itu ternyata menghabiskan waktu juga loh, karena pernah nggak sih gitu loh Kak Anita juga gitu, nonton nonton nonton, waduh udah jam pagi nih, udah mau pagi nih, katanya sih refreshing ya, nggak taunya udah pagi gitu kan, gitu nonton dari malam gitu. Ternyata banyak banget ya dampak negatifnya juga yang kita bisa alamin kayak gitu loh. By the way, sebelum kita melanjutkan obrolan seru kita hari ini ya, kita mau sama-sama break dulu karena kita mau melihat informasi seputar wanita bijak berikut ini. Oke, kita mau melanjutkan obrolan seru kita hari ini mengenai kecanduan gadget. Nah, tadi ini kita udah sharing-sharing ya, udah berapa lama? Berapa lama sih dalam sehari kita memakai gadget kita melihat gadget kita, terus kita kebanyakan tuh pakai apa, kayak gitu ya. Kita ngelihat apa lebih banyaknya. Dari Kak Anita udah sharing, Kak Yola juga udah sharing. Kayaknya terbalik banget ya sama kita ya, Kak Anita ya. Kak Yola ya. Kayak begini gitu, lari gitu. Tapi that's okay, ini namanya sharing. Thank you banget buat Kayola tadi juga langsung kayak ting mencelikkan mataku gitu. Nah, Kayola sama Kak Anita tadi kan kita ngobrolin tentang itu ya. Nah, karena aku sendiri ngalamin tentang dampak negatifnya, beberapa dampak negatif dan banyak banget loh fakta-fakta yang diinformasikan kayak gitu loh, fakta-fakta yang terjadi kayak kecanduan pada kita orang tua atau kepada kita yang bekerja atau kepada kita yang single maupun yang udah married gitu, dan kepada anak-anak kayak gitu. Yang parah sih kepada anak-anak ya kayak gitu. Aku banyak banget denger tentang fakta-fakta dampak negatif itu terjadinya lebih banyak ke anak-anak apalagi zaman sekarang kayak gitu. Nah, menurut Kak Anita sendiri mana sih Kak tentang ini ya, tanggapan Kak Anita tentang dampak negatif tentang kecanduan gadget ini gitu. Oke, aku kan ngajar ya, aku jadi guru ya. Dan aku tuh benar-benar melihat sekali dampak dari gadget ini. Kelihatan sekali mana anak yang hari-harinya ya pakai gadget, mana anak yang hari-harinya nggak pakai gadget. Ada kan salah satu anak, terus aku tanya sama dia kan, aku sebut namanya Tono ya. Tono, everyday Tono main handphone kah? Iya, Miss. Aku main game ini nih. Dalam hatiku, pantes nih anak gak bisa diem dari dan kelihatan sekali perbedaan anak yang main handphone everyday. Anak kadang aku tanya yang main handphonenya cuma weekend siapa aja. Nah itu bener-bener kelihatan. Bahkan dari cara mereka memproses materi yang kita kasih itu kelihatan banget berbedanya. Gitu kelihatan kayak ini anak-anak yang cuma main handphone di hari Sabtu Minggu sama yang setiap harinya ditinggal papa mamanya kerja yang hari-harinya menggunakan handphone. Karena mereka tuh lebih lebih lama mengelola informasinya. Ya, kalau aku lihat ini. Tapi bukan berarti gadget itu berbahaya, berdampak negatif 100% enggak. Tapi ketika penggunaannya nggak dikontrol, maka itu akan mempengaruhi segala aspek kehidupan anak-anak ini gitu. Dan aku ngeliat ya, kasihan gitu loh. Padahal kan ini golden age mereka banget, umur 5 tahun tuh masa-masa keemasan banget buat mereka untuk mengelola informasi. Tapi kok dia kayak misalnya dipanggil tuh butuh waktu 10 detik untuk dia nengok gitu. Padahal nama dia udah dipanggil. Karena itu kelihatan banget salah satu perbedaannya. Jadi bahkan buat aku pribadi ya, karena aku ngelihat dampaknya sebegitu mengerikan, buat aku next ke depannya, ketika aku jadi mami, aku tuh udah kayak
ini banget apa mewanti-wanti diri aku, ayo nggak boleh anak tuh dikenalkan dengan screen time sampai umur 2 tahun. Ya, I hope sih bisa ya. Amin. Karena kan emang iya kadang kan ya namanya juga mami aku lihat kan banyak banget tuntutan ya biar bikin anak diem ya dikasih gadget gitu dan itu kayak lumrah banget sekarang anak berhenti nangis gara-gara dikasih gadget gitu dan aku ngeliat kayak dampak dampak negatifnya ini tuh bener-bener sangat mempengaruhi kehidupan kita sekarang dan masa depan kita nextnya ke depan kita jadi bener-bener harus berhati-hati itu yang aku lihat di dunia kerjaku tapi yang aku lihat buat aku sendiri ya gitu dampak negatif yang aku rasakan badan pegel-pegel bahkan kayak refresh mami aku tuh suka banget kayak marah sama kita kalau kita main handphone terus sebenarnya itu bukan refresh buat diri kita tapi justru malah bikin diri kita makin letih beneran bikin tubuh kita makin letih kita yang harusnya istirahat malah mata kita bekerja 2 kali lipat lagi kita udah capek nih di depan laptop gitu ya terus harusnya waktu kita istirahat gitu ya kan kita bisa ngobrol-ngobrol yang nggak harus menggunakan mata kita untuk ngeliat screen lagi ini kita tiduran rebahan sambil ngeliat screen itu dari mana segi aspek istirahatnya tubuh kita sama sekali nggak istirahat mungkin secara psikis alibinya istirahat gitu ya alibinya istirahat tapi ternyata fisik kita itu nggak bikin kita jadi istirahat gitu jadi ini penting banget ya. Malah menurut aku nih kayak Indonesia nih, buat aku pribadi ngelihat itu udah kayak gawat tentang gadget banget. Gitu. Bahkan kan dari gadget aja kita bisa ngelihat virus-virus LGBT gitu ya. Virus-virus yang membuat kekerasan pada anak kan mereka tahu dari mana gitu loh. Mereka tahu dari mana. Kalau mungkin di keluarga mereka nggak ngajarin itu mereka tapi tahu fighting dari mana ya dari gadget dari mereka ngeliat YouTube gitu apalagi yang mereka YouTube-nya anak aku aja tuh udah tahu YouTube Short gitu kan kayak hah karena aku tanya kan kamu nonton YouTube dari mana YouTube Short Miss tinggal di scroll aja ada gitu aku juga pernah liatin oh my god oh no aku nggak tahu kalau YouTube Kids tuh ada shortnya atau enggak cuma kayak kok mereka aja udah tahu namanya tuh YouTube Short gitu jadi kayak harus banget buat kita tuh aware dampak negatif dari gadget ini. Bener, dia punya dampak positif buat diri kita, tapi make sure dampak negatifnya itu tidak mendominasi dibandingkan dampak positif dalam diri kita. Gitu sih, Kak, kalau buat aku. Yes, yes, setuju sih. Kalau Kak Anita sendiri berarti ngalamin juga ya dampak negatifnya ya. Oh. Betul. Iya benar-benar. Nah kalau menurut Kak Anita ini respon yang seharusnya terjadi sama kita tuh kayak gimana sih sebagai wanita bijak ya? Wow. Wanita yang mungkin sebenarnya kita udah belajar banyak loh tentang apa sih yang harusnya kita lakukan gitu. Nah Kak Anita sendiri buat Kak Anita gitu loh yang bisa dibagiin buat sahabat-sahabat WB mungkin gitu. Kalau di WB ini kan udah ada 3 dosa Hawa ya, kalau yang WB single ya, atau WB ibu ya, itu kan itu udah pasti yang namanya keinginan mata, itu harus dikontrol, udah jelas-jelas saya tahu nih kita wanita, biasanya itu juga lemahnya di, selain pendengaran, kita lemah di mata, apa-apa shopping dan segala macam. Jadi harus sadar dengan kelemahan diri kita sendiri, kayak yang tadi Kayola mention di awal juga kan. Harus sadar bahwa kegunaan gadget itu buat kita ngapain. Kalau kegunaan gadget itu untuk sosial media, untuk kita bersosialisasi loh. Which is kan itu sosial media buat bersosialisasi. Gitu ya, gunakan dengan semestinya untuk bersosialisasi. Kalau kita bilang itu untuk refresh, benar-benar kita gunakan untuk refresh. Jangan sampai itu justru membuat kayak tadi mata kita sakit, punggung kita jadi bungkuk, bikin kita kelelahan gitu. Jadi harus sadar dengan kelemahan kita sendiri, harus sadar juga dengan fungsi gadget yang mau kita manfaatin fungsinya buat apa gitu dan jangan beralibi ya dengan bermacam-macam alibi. Ya udahlah bentar 1 jam lagi, ya udahlah 1 jam lagi, 1 jam lagi, 1 jam lama-lama 10 Scroll jam. terus ya. Iya, scroll scroll bentar lagi deh, bentar lagi. Ya sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang kan? Gitu. Jadi harus aware dulu sama diri kita sendiri. Disiplin itu sih penting. Sama kita tahu kelemahan kita tuh apa. Dan jangan bernegosiasi. Gitu sih, Kak. Setuju, setuju banget. Thank you loh Kak Anita. Kalau Kak Yola gimana nih? Kita mau mendengarkan dari Kak Yola yang harusnya menginspirasi kita nih Kak Anita ya. Silakan Kak Yola. Nah, kalau saya pribadi, em, karena mungkin punya teman-teman yang memang seumuran saya, tapi mereka itu baru punya anak. Nah, jadi ini yang di sekitar saya kan, Kak Grace.
Itu saya kadang lihat, bukan kadang sih, sering. Ya kayak tadi yang sudah disinggung oleh Kak Anita kan. Biar anaknya diem, udah dioper pakai gadget. Sementara bukan membandingkan juga. Sementara kalau saya melihat bagaimana cara saya waktu mendidik kedua putri-putri saya yang sekarang udah remaja, itu kan belum ada zamannya gadget kan, tahun 2004 itu kan, atau 2009, sebelum 2010 lah, gadget kan belum kayak sekarang, di mana anak kecil bisa megang kan dengan gampangnya, minta handphone misalnya, kado ulang tahun minta handphone. Nah, sekarang kan seperti itu. Nah, itu biar diem, udah ini dikasih. Itu bahkan bukan usia sekolah, Kak Grace. Balita yang di bawah, ya itu bayi 5 tahun ke bawah itu, waduh, sudah dikasih. Jadi saya tuh kadang kalau lihat itu jujur agak gemes juga. Jadi saya kalau orang-orang terdekat saya, ya saya langsung ngomong aja langsung ke mereka. Aduh, itu nggak sayang ya sama mata, terutama itu yang saya ingetin, sama mata. Terus radiasinya tuh kan lumayan kan, Kak Grace. Berapa banyak anak-anak yang kita ketemu sekarang itu masih usia istilahnya playgroup lah, atau TK, itu udah kacamataan. Sementara kalau membandingkan dengan zamannya, mungkin zamannya saya atau zaman Grace sekolah itu kan, ya paling kalau cuma buat baca aja kan itu. Bukan kayak sekarang yang kan kasihan, masih kecil udah kacamata. Waduh, itu saya, ya itu yang saya katakan ke beberapa orang-orang terdekat saya, sayang dengan mata. Terus berapa banyak sih, kita juga pasti tahu kan, berapa banyak anak-anak di luar sana yang bukan hanya kayak orang kecanduan, tapi kayak sudah hidupnya itu dengan gadget 24 jam bahkan bisa. Bahkan kasus-kasus yang kita lihat sekarang ini, kayak berapa waktu yang lalu itu sempat teman-teman di tempat saya itu sempat ngobrol soal anak usia sekolah dasar yang melakukan diri hanya karena dia dibully dengan oleh teman-temannya. Itu sampai bisa punya pola pikir bunuh diri itu dari mana? Kalau bukan dia, ya saya nggak tahu apa yang dilihat kan, sampai punya, ya jadi anak yang kayak orang nggak ada pengharapan sama sekali kan. Nah, sementara itu kan hal-hal yang zaman saya dulu kalau membandingkan, mikir bunuh diri itu aja nggak ada seperti itu kan. Tapi betapa jahatnya pengaruh gadget nah ini kalau tidak ada pola asuh yang benar. Nah, kita yang sudah pernah ikut KMWB kan itu pasti tahu kan pola asuh. Nah, seperti apa kan. Makanya sebagai ibu pun saya sampai hari ini masih terus belajar juga bagaimana menempatkan gadget itu ke anak-anak saya. Walaupun mereka sudah besar, tapi selalu saya ingatkan, kalau tidak perlu, tidak usah. Lebih baik dikatakan, ya, oh kamu ini anak yang kudet banget, nggak apa-apa. Tapi tetap ada di rel yang benar, di jalur yang memang sudah semestinya kan. Boleh mengetahui informasi, tapi tidak harus 24 jam kamu harus dengan gadget itu. Karena saya sendiri ngalami loh, Kak Grace, Kak Anita. Jangan salah, saya ini pernah kecanduan juga. Kecanduan gadget sampai itu bangun tidur harusnya kan saat teduh dulu. Oh enggak, saya pegangnya HP dulu. Nah, lo pernah ngalamin banget. Jadi kayak itu kan memang akhirnya sampai, nah saya tuh secara tidak sadar ngalamin itu kayak, aduh, kalau nggak pegang gadget, kalau nggak lihat berita yang terupdate banget itu yang hari ini apa ya, itu kayak gimana gitu rasanya kan, kayak merasa ada yang kurang. Nah, sampai satu waktu saya tuh disentil sama hamba Tuhan lewat firman yang disampaikan. Jangan jadi orang-orang yang itu, orang-orang yang ketergantungan sama hal-hal yang tidak penting di luar daripada hubungan dengan Kristus. Kita doa misalnya, Tuhan nanti ya, dari 24 jam cuman ngasih misal 1 jam sehari buat ya baca Alkitab, mungkin hanya ya satu pasal aja atau ya 5 menitan. Sementara kita dengan gadget bisa, wah itu tadi YouTube dibuka, terus apalagi IG dibuka. Wah, puji Tuhan kalau yang dilihat adalah hal-hal yang baik. Kalau enggak, bisa tanpa sadar kita bisa terbawa arus loh, Kak Grace, Kak Anita. Pikirannya kita, iya kan? Bahkan yang timbul di hati itu, bahkan yang lebih parah adalah perkataan yang keluar dari mulutnya kita juga kan. Berapa banyak tuh yang istilah-istilah sekarang yang mungkin menurut anak-anak zaman sekarang itu, oh keren banget kamu, padahal enggak. Nah itu memang harus memaksa diri kita sendiri supaya tidak terbawa arus itu. Gak apa-apa dikatakan kamu nggak keren, kamu nggak mengikuti perkembangan, nggak masalah. Tapi bagaimana kita bangun diri kita di atas dasar hidup yang benar. Nah, itu dari saya, Kak Grace, Kak Anita.
Thank you loh buat Kak Yola. Wow, luar biasa. Sama-sama Seru. Kak Grace. Pokoknya obrolan kayak gini kayaknya nggak cukup gitu loh waktunya gitu loh ya. Perlu waktu yang panjang untuk kita bisa ngobrol lebih lagi. Tapi sayang kita cuma punya waktu 30 menit, tapi nggak apa-apa ya. Nanti ada webi meet up selanjutnya lagi. By the way, kita udah di akhir acara nih. Thank you buat sharing-sharingnya. Tapi sebelum kita mengakhirinya, kita mau ajak sahabat-sahabat WB ya, dimanapun mereka berada, kita itu sebagai wanita-wanita bijak tidak hanya menerima asupan gizi rohani ya atau rohani yang sehat itu dari firman ya buat hidup kita, tapi kita juga perlu yang namanya tetap hidup sehat dengan mengkonsumsi buah-buahan untuk ketahanan tubuh jasmani kita. Nah, Kak Yola sama Kak Adita bawa buah apa nih? Kira-kira manfaatnya untuk apa? Hai, aku bawa pisang. Kayak Kak Adita bawa apa tuh? Wow. Saya bawa lengkeng. Bawa kurma. Wow, Kak Anita lain daripada ini, jarang-jarang banget nih. Apa itu, Kak? Biasanya kan kita kan kalau berpuasa, biasanya kan makan ini biar perut kita nggak shock. Cuma aku tuh sukanya dari buah kurma ini, buah-buahan yang ditanam di apa tuh namanya padang pasir. Dia tuh punya filosofi keren banget gitu loh. Jadi ternyata mereka ini sebelum mereka tumbuh, pas mereka ditanam itu ditumpuk sama batu. Kenapa? Supaya mereka nggak langsung naik ke atas. Karena kan kalau pasir kayak gitu kan gampang dia tipis kan, jadi gampang banget naik ke atas. Nah, ketika dia gampang naik ke atas, akarnya belum kuat kan, jadinya kayak gampang untuk jatuh, tumbang dan segala macam. Makanya mereka ditanam, mereka tuh ditumpuk sama batu gitu, ditumpuk sama batu supaya mereka kan mau nggak mau mereka nggak punya cara selain mereka bertumbuh dulu ke bawah, terus baru mereka akarnya udah kuat, dia bisa dorong batu itu keluar dan akhirnya bertumbuh dengan sangat kuat. Apalagi buah-buahan kayak gini kan susah dapetin airnya. Nah ini sih buat aku keren banget ya buat kita tuh, jadi jangan fokus apa-apa tuh nonjolin diri kita keluar dulu, tapi fokusin perbaiki apa yang ada di dalam. Apalagi hubungan kita sama Tuhan. Ketika hubungan kita sama Tuhan di dalamnya udah kuat, which is kita gampang banget menerobos segala hal-hal di atas kita bersama dengan akar yang kuat. Gitu sih. Gak nyambung kan sama manfaat kurma, nggak apa-apa. Wow, mantap. Kalau Kak Yola nih, boleh dong sambil makan nggak apa-apa kok. Boleh. Kalau Kak Yola, Saya bawa kelengkeng. Nah, sebenarnya ini buah favorit di rumah sih, lebih ke situ. Jadi Sama. terutama anak saya yang paling kecil itu seneng banget. Yang saya tahu ya dari ilmu kesehatan, dia ini bagus buat sistem sarafnya berfungsi dengan baik. Nah, itu fungsinya kelengkeng. Nah, kalau secara rohani, jujur li saya itu tertarik sama kelengkeng karena di luar kan ini kelihatannya kan jarang tuh kita ketemu kulitnya kelengkeng yang bersih banget kan. Nah, itu selalu yang ya ada kayak grundul-grundulnya lah, apa ya istilah grundul-grundul itu kan, kasar gitu kan. pori-pori. Nah, tapi sebenarnya ya di dalamnya itu manis banget. Nah, kadang orang itu hanya melihat sesamanya itu dari sisi luarnya aja, tapi belum mengenal seseorang itu dari dalamnya kan. Nah, begitu juga kita ketika kita ketemu dengan Kristus, seharusnya bisa dalam dengan Kristus. Bukan cuma di luar aja, oh aku anak Tuhan, aku Kristus. Tapi kita nggak mengenal Kristus dengan dalam. Bagaimana caranya? Wow. Bangunlah hubunganmu dengan Tuhan lebih dalam supaya kamu tahu dan kamu kenal Kristus Tuhanmu. Itu sih Kak Grace. Penuh dengan filosofi ya buah-buahan kita hari ini. Iya. Keren. Oke, wow. Kalau aku bawa pisang sih. Kalau aku nggak kepikiran sih filosofinya apa. Tapi yang pisang itu memberikan power ya buat tubuh gitu. Karena aku pernah banget gitu yang namanya lama nggak makan gitu ya. Jam makannya tuh terlambat gitu, terlambat makan. Tapi aku makan pisang itu dia membantu banget, kasih aku power buat tubuh aku dan dia mengenyangkan juga. Jadi buat yang lagi mungkin pengen hidup sehat, jangan lupa makan pisang ya satu hari berapa gitu ya. Jadi bisa menguatkan kita juga. Oke, by the way kita udah di akhir acara. Kita mau sama-sama yel-yel dulu ya. Wanita bijak, Wow. Wow. apakah kita semua luar biasa? Yes. Yes.
Girls Talk, Wow, Wow, karena karena cewek cewek ingin ingin dimengerti. WB Meet Up berbagi cerita dan inspirasi. Jadi sampai jumpa lagi buat semua sahabat-sahabat WB di WB Meet Up bulan depan. Sampai jumpa. Bye. bye.